Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, good morning. How are you? I'm fine. Everybody, good morning. How are you? I'm fine. Good morning to me. Good morning to you. Everybody, good morning. How are you? I'm fine. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Nggak ada ya? Oke, buku absen terlebih dahulu. Tazkiyah Indah Najulfa, Lailatul Maulida, Alfun Jahratul Niza, Talita Hasnah Humaira, Siti Khalifah, Khairia Agustin, Alfiatus Silvia, Behril Rahmania, Nanda Putri, Al Hikmah, Dewi Khalifah, Nur Nadia Agisna, Safinatul Sahro, Hisyatul Kamila, Erika Febriana, Nisa Aulia, Siti Rohimatul Sahada, Wahyu Puji Lestari, Tiara Kasih, Durarul Munah. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa? Pertidaksamaan linier satu variabel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa anak-anak? Oke, persamaan linier satu variabel. Apakah ada yang masih ingat pengertian dari persamaan linier satu variabel? Coba angkat tangan yang berani menjawab. Ya, silakan berdiri, Muna. Persamaan linear yang hanya memuat satu variabel disebut persamaan linear. Ya, betul. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan linier yang hanya memuat satu variabel saja. Ada yang masih ingat bentuk umum dari persamaan linier satu variabel? Silakan. AX ditambah B sama dengan 0. Iya, AX ditambah B sama dengan 0. Oke. Coba sekarang kalian perhatikan ini. Nah, di antara 4 pilihan tersebut, manakah yang termasuk persamaan linier satu variabel? Apa alasannya coba? Ada yang bisa menjelaskan apa alasannya kenapa A yang termasuk persamaan linier satu variabel? Karena yang keras? Iya, betul, karena variabelnya satu. Nah, tapi di yang B juga variabelnya satu. Tapi kenapa kok bukan persamaan linier satu variabel? Karena pangkatnya 2. Kemudian yang C itu kan juga variabelnya satu. Kenapa kok bukan persamaan linier satu variabel? Karena tidak menggunakan sama dengan, melainkan apa tanda itu? Lebih dari. Yang D
Karena tidak ada Karena tidak menggunakan sama dengan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu yang pertama, menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Adapun model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah model problem based learning yang langkah-langkahnya seperti di layar. Yang pertama, mengorientasi masalah kepada peserta didik. Kemudian, mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok. Yang ketiga, penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kalian tahu gambar apa ini anak-anak? Apa? Rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa artinya 30 km itu? Kecepatannya maksimal 30 km. Maksimal 30 km. Nah, ketika kalian berkendara dengan kecepatan misalnya 60 km per jam, kemudian kalian bertemu dengan rambu-rambu ini, apa yang akan kalian lakukan? Mengurangi kecepatan. Berarti kalau maksimal 30 km, 30-nya itu ikut masuk enggak? Ikut. 20? 10? Kalau 40? Berarti di bawah 30 ya? Tidak boleh lebih dari 30 ya? Oke. Sekarang perhatikan gambar kedua. Nah, ini adalah daftar arena permainan dengan batasan usia-usia yang boleh bermain pada wahana permainan tersebut. Di sana ada usia minimal 2 tahun. Nah, minimal, kalau tadi maksimal, sekarang minimal 2 tahun. Apa artinya minimal? Apa? Minimal. Boleh lebih dari 2 tahun. Ya. Apakah 1 tahun boleh? Tidak. 3 tahun boleh? Boleh. 4 tahun? Boleh. Berarti lebih dari sama dengan 2 tahun. Ya. Agar lebih paham, kalian simak ilustrasi berikut. Nah, di sini itu ada yang namanya Pak Ferdi. Ya, Pak Ferdi itu memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Nah, nanti kalian saat diskusi diminta untuk apa? Nah, untuk ini, untuk menentukan, nah ini gambarnya mobil boxnya ya. Nah, itu Pak Ferdi 60 kg, kemudian boxnya 20 kg. Nah, kalian diminta untuk ini, untuk menentukan yang pertama pertidaksamaan dari situasi di atas. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Nah, ini setelah ini kalian harus berkelompok ya. Kelompok 1 itu ada Taskia, Lailatul, Alfun, dan Talita. Ada semua? Oke. Kelompok 2 Siti Khalifa, Khairia Agustin, Alfiatus, dan Beril. Kelompok 3 Nanda, Tiara Kasih,
Al-Hikmah dan Dewi Khalifah. Kemudian kelompok 4, Rohmatul Amanah, Nur Nadia Agisna, Safina dan Erika. Kelompok 5, Nisa Aulia, Siti Rohimatus Sahada, Wahyu Puji Lestari dan Durorul Muna. Silakan kalian membentuk kelompoknya sekarang. Setelah ini Bu Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Sudah siap anak-anak? Oke. Kurang rapat. Jangan lupa kalian tulis identitasnya, nama kelompoknya siapa saja. Ditulis tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember ya. Namanya siapa saja ditulis. Ada pertanyaan? Belum ya? Kelompok 1 ada pertanyaan? Dibaca dulu soalnya apa? Tokonya siapa sih? Pak Ferdi. Pak Ferdi itu punya mobil box. Daya pengangkutnya berapa? Ada tidak lebihnya apa enggak? Tidak lebih 800 apa 800 saja? Tidak lebih dari 800. Kemudian apa lagi? Kotaknya beratnya berapa? 20 kg. Nah, itu yang dimasukkan diketahui. Ya, tulis. Kelompok 2, apa ada pertanyaan? Oh, belum ya.
Kelompok 345? Belum. Ada kesulitan, Nak? Oh, masih nulis ditanya ya. Kelompok 3 ada kesulitan kah? Coba. Langkah 1, apa yang diketahui dalam soal? Nah, yang diketahui kan ini, ya kan? Pak Ferdi punya mobil box, saya angkutnya kan tidak lebih dari 80 kg. Kemudian apa namanya? Kotaknya beratnya 20 kg. Kemudian apa lagi? Beratnya Pak Ferdi berapa? 60 kg. Nah, itu yang dimasukkan di langkah pertama. Bukan yang ditanyakan ini ya. Yang ini benar. Ya, yang ini betul. Kelompok 4. Ya, betul ya. Langkah pertamanya yang diketahui apa aja, boleh. Kemudian langkah keduanya dimodelkan ya. Yang ketiga diselesaikan ya. Kelompok 1 sampai mana pengerjaannya? Oh iya, betul. Langkah pertama itu apa yang diketahui? Kalian tulis apa saja yang diketahui. Nanti baru di langkah kedua kalian modelkan, di langkah ketiga kalian selesaikan. Iya, betul. Nah, langkah kedua, langkah pertama sudah ya. Nah, langkah kedua, buatlah model matematika dari langkah 1. Misalkan X-nya itu apa? Banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box ya. Kalau dalam mobil box itu selain ada kotak barang, ada siapa? Ada Pak Ferdi. Nah, Pak Ferdi beratnya berapa? 60 kg. Ya. Terus daya angkutnya berapa? 800 saja kah? Apakah ada tidak lebihnya atau kurang lebihnya? Tidak lebih dari 800. Nah, kalau tidak lebih tambahnya bagaimana?
Gini kah? Gini kah? Tidak lebih dari iya yang ini. Berarti kan banyaknya kotak beratnya kotaknya berapa tadi? 20. Banyaknya X. Berarti kan 20 X. Ya. Ditambah beratnya Pak Ferdi. Kemudian nih. Daya angkutnya berapa? 800. Oh, langkah kedua. Langkah kedua. Dimisalkan X banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Tadi kotak barangnya itu beratnya berapa? 20 kg. Nah, kemudian kalau kotak barang itu diangkut dalam mobil box, di mobil box itu ada siapa selain kotak barang? Ada Pak Ferdi. Beratnya Pak Ferdi berapa, Nak? 60 kg. Beratnya kotak 20 kg. Nah, dimisalkan X itu banyaknya kotaknya. Nah, dalam mobil box itu kalau kita ngangkut kotak berarti ada siapa lagi di dalam kotak itu? Pak Ferdi. Nah, berarti bagaimana? Banyaknya kotaknya X, beratnya 20 berarti 20 X. Terus ditambah tambah 60. Terus pakai tanda apa? Kurang dari sama dengan berapa? Daya angkutnya tadi berapa? 800. Yuk, gimana cara nulisnya? Balik. Terus ke langkah ketiga. Langkah ketiga baru kalian selesaikan persamaan dari langkah kedua. Dari sini dimasukkan ke sini. Nanti tanya lagi ke Bu Guru ya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sudah ketemu ya langkah kedua? Nah, dari langkah kedua kalian masukkan ke langkah ketiga. Sudah? Nah, karena kan nanti kan kita mencari X kan, ya berarti kita harus memisahkan variabel X, ya biar tersisa variabel X saja. Berarti ini diapakan kemarin? Pada waktu kita mempelajari persamaan itu diapakan? Dioperasikan dengan apa? Inverse-nya, artinya kebalikannya. Kebalikan dari 60 berapa? Kalau positif kebalikannya negatif. Berarti 60 ini dikurangi berapa biar jadi 0? Dikurangi 60. Ayo ditulis di sini. 20x ditambah 60 kurangi 60. Bukan sama dengan, karena kita kan menggunakan pertidaksamaan itu kan. Tandanya ini loh.
Nah, ini bukan 0 ya, 800. 800. Karena yang sebelah kiri itu dikurangi 60, maka yang sebelah kanan juga harus dikurangi 60. Ya. Yes, silakan diselesaikan. Kelompok 3, ada pertanyaan? Oh iya, sudah selesai ya. Ya. Lanjut ke permasalahan kedua ya. Apa yang diketahui? Rumah Ibu Nana. Bidang tanahnya berbentuk apa itu? Persegi, panjang. Panjangnya berapa? 20 meter. Lebarnya 6Y dikurangi 1. Nah, kemudian luas tanahnya tidak kurang dari 100. Kalau tidak kurang berarti pakai tanda apa? Tidak kurang, nggak boleh kurang. Jadi pakai apa? Lebih dari, sama dengan. Nah, yuk kita tulis di sini. Tulis di sini. Luas tanah sama dengan persegi panjang. Rumusnya luas persegi panjang apa? P kali L. Hari ini sama dengan sini. Nah, oke. Panjangnya berapa tadi ditulis? 20 meter. Lebarnya berapa? 6Y kurangi 1. Terus luas tanahnya berapa? Tidak kurang dari 100 meter. Nah, dan sekarang langkah kedua, buatlah model matematika dari langkah 1. Ya ini, luas tanah tidak kurang dari 100 meter. Kalian ubah ke dalam model matematika. Pakai tanda ya. Kelompok 4, nggak ada pertanyaan. Kelompok 5 ada pertanyaan? Ada kesulitan kelompok 5? Oke, yang permasalahan kedua ya? Permasalahan satunya sudah? Sudah. Oke, permasalahan kedua. Apa yang diketahui? Rumah Ibu Nana dibangun di mana? Bentuknya persegi panjang. Panjangnya berapa, Nak? Ya, ditulis panjangnya 20 meter. Lebarnya? 6Y dikurangi ya.
Kemudian luas tanah Ibu Nana berapa? Tidak kurang dari 100. Ya, kalian tulis dulu aja kalimatnya, nggak apa-apa. Nanti kan dimodelkan di sini. Ya, tuh. Anak-anak, karena waktu diskusinya sudah habis, sekarang gilirannya presentasi. Nah, siapa yang berani untuk mempresentasikan permasalahan pertama? Iya, silakan Muna dari kelompok 5. Yuk. Yang lain nanti ketika ada jawaban kalian yang tidak sama dengan Muna, silakan angkat tangan ya.
Perhatikan ya anak-anak, teman-teman yang presentasi. Diketahui daya angkut tidak lebih dari 800 kg, letak kaki 60 kg, dan kotak 20 kg. Kita lihat bentuk ketidaksamaan dan banyak kotak paling banyak dalam sekali pengangkutan. Angka 1. Letak kaki 60 kg dan kotak 20 kg, daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Angka kedua, 20x ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Angka ketiga, 20x tambah 60 kurang dari sama dengan 800. Kurang dari atau sama dengan 800 dikurangi 60. 20x atau kurang dari atau sama dengan 740. X kurang dari atau sama dengan 740 dan 30. X kurang dari atau sama dengan 37 ya. Dari kelompok lain mungkin ada yang punya pendapat berbeda? Tidak ya. Oke, kita koreksi terlebih dahulu ya jawaban dari Muna. Diketahui daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Kemudian berat Pak Ferdi berapa? 60 kg. Berat kotaknya 20 kg. Ditanya apa? Bentuk dari pertidaksamaan. Iya. Kemudian yang B, banyak kotak paling banyak dalam sekali pengangkutan. Nah, langkah pertama apa tadi? Disuruh ngapain langkah pertama? Apa yang kalian ketahui dalam soal gitu ya? Berat Pak Ferdi 60. Betul. Berat kotak 20 kg. Daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Kemudian langkah kedua diminta untuk apa anak-anak? Diminta untuk memodelkan matematika. Karena berat kotaknya adalah 20 dan banyaknya kotaknya dimisalkan X ya. Kemudian beratnya Pak Ferdi 60 kg, maka 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan, kenapa kok kurang dari sama dengan? Karena kalimatnya adalah tidak lebih dari 800, maka ya, tanda yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan 800. Langkah ketiga baru kita selesaikan. Nah, karena kita akan menyisakan variabel X, maka 60 ini harus kita habiskan. Caranya adalah mengoperasikan dengan inverse-nya, yaitu 60 dikurangi dengan 60. Kalau yang sebelah kanan kiri dikurangi dengan 60, maka yang kanan dikurangi 60 juga. Berapa? Di sini 740, di sini 20 terus X sama dengan 740 dibagi 20. Maka ketemu X kurang dari sama dengan 37 ya. Tuh. Kemudian yang presentasi permasalahan kedua, siapa yang berani maju? Oh ya, silakan Rohma. Dihapus dulu papan tulisnya Rohma. Dihapus dulu papan.
Langkah 1 panjang 20 meter, lebar 6D kurangi 1. Luasannya tidak kurang dari 100 meter. Langkah 2, luasannya lebih dari 100 meter, panjang kali lebar lebih dari 100. 20, 40, 6D kurangi 1, 10 lebih dari 100. 120 D kurangi 20 lebih dari 100. Langkah 3, 120 D kurangi 20 lebih dari 100. 120 dikurangi 20 ditambah 20 lebih dari 100 ditambah 20. 120 lebih dari 120. Ini lebih dari 120 berarti 100. Berarti 120. Ini lebih dari 1. Minimal ini sama dengan 1. Sehingga lebar tanah minimal 6 dikurangi 1 sama dengan 6. 4 kurung 1 lebih kurung kurang 1.
sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5M. Ada yang punya pendapat lain, anak-anak? Oke, saya dikoreksi dulu ya. Yang pertama, langkah pertama diminta untuk apa tadi? Apa yang diketahui pada soal? Nah, pada soal itu adalah rumah siapa? Rumah Gunana dibangun di atas tanah berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 20 meter. Kemudian lebarnya berapa? 6Y dikurangi 1. Luas tanahnya berapa, Nana? Tidak kurang dari 100 meter. Kemudian langkah kedua, kalian diminta untuk apa tadi? Memodelkan matematika. Luas tanah karena tidak kurang dari 100, maka tanda yang kita gunakan adalah lebih dari sama dengan 100. Lah, luas tanah itu kan berbentuk persegi panjang ya. Rumus dari luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Betul. Panjang kali lebar lebih dari sama dengan 100. Panjangnya berapa? 20. Lebarnya 6Y dikurangi 1. Lebih dari sama dengan 100. Kemudian ini kita kalikan. 20 kali 6Y berapa? 120Y. 20 dikalikan negatif 1. Negatif 20. Kemudian langkah ketiga kita selesaikan. 120Y dikurangi 20 lebih dari sama dengan 100. Karena kita akan menyisakan variabel Y saja, maka ya ini dihabiskan. Bagaimana cara menghabiskannya? Dioperasikan dengan inversnya. Berarti kalau ini negatif 20, inversnya berapa? Positif 20. Kalau yang sebelah kiri itu ditambah dengan 20, maka yang sebelah kanan ditambah dengan 20. Kemudian 120Y dikurangi 20 tambah 20, ini tinggal berapa? 120Y. 100 tambah 20 tinggal 120. Maka Y lebih dari sama dengan 100 dibagi 120. Y lebih dari sama dengan 1. Nah, berarti ketemu minimalnya Y1 ya. Sehingga lebar tanah minimal ya kita substitusikan Y ini ke dalam rumus luas tanah. Rumus lebar 6Y dikurangi 1 berapa? 6 dikali 1 kurangi 1. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Jadi lebar tanah minimalnya Bu Nana adalah 5 meter. Sampai sini ada yang mau bertanya, Nana? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Ayo anak-anak, silakan kumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Bu, sama Nina. Ya, sama bahan ajarnya dikumpulkan juga. Sudah selesai semua? Setelah ini, Bu Guru akan mengadakan evaluasi pada pembelajaran hari ini. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya semula. Siapkan 1 lembar kertas untuk evaluasi hari ini.
Sudah siap semua kertasnya, anak-anak? Kalau sudah siap semua kertasnya, silakan semua buku tulis dan buku paket ditaruh di bawah bangku kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis nama lengkap kalian, kelas. Bu Guru kasih waktu 20 menit.
Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan anak-anak. Anak-anak, setelah melalui pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Ketidaksamaan tidak berubah bila mana kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Ya, betul. Terus? Hanya ketidaksamaan tidak berubah bila mana kedua ruas dikali atau dibagi bilangan positif yang sama. Dan hanya ketidaksamaan berubah atau dibalik bila mana kedua ruas dikali atau dibagi bilangan negatif yang sama. Ya. Guru mengingatkan kalian agar mempersiapkan ujian semester ya. Tanggal 12 besok kita sudah ujian semester. Jangan lupa dipelajari mulai bab awal sampai bab tidak. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.